Oke, menanggapi video dari Bang Ferry Irwandi dan tim Malaka Project, gue sebagai mahasiswa sangat antusias sekaligus tertantang untuk mengikuti sayembara video esai ini. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih sama Bang Ferry Irwandi dan tim Malaka yang udah mau ngasih kesempatan ini ke seluruh mahasiswa Indonesia untuk speak up terkait kritik dan masalah dalam sistem perguruan tinggi di Indonesia. Yang mana ini sangat penting bagi bangsa ini karena seringkali kritik yang dilontarkan oleh mahasiswa di Indonesia jarang bahkan gak pernah didengarkan dan direalisasikan oleh pemangku kebijakan. So gue berharap Bang Ferry dan tim Malaka mau mendengarkan dan merealisasikan apa yang gue kritisi dan solusi yang gue tawarkan yang selama ini menjadi concern gue ya di bidang pendidikan tinggi, dan semoga gue bisa menjadi salah satu orang yang bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Oke, langsung aja kenalin, nama gue Dodi. Gue adalah mahasiswa program vokasi Politeknik Negeri Malang. Mungkin hanya gue sebagian kecil mahasiswa vokasi yang mau speak up, karena mahasiswa vokasi jarang ada yang mau speak up. Oke, langsung aja ke topik pembahasannya. Jadi pertama-tama gini, gue berangkat dari pertanyaan yang mendasar. Sebenarnya perguruan tinggi di Indonesia ini tujuannya mau mencetak mahasiswa jadi apa dan arahnya kemana sih? Karena sejauh ini nggak ada kejelasan fokusnya ke arah mana. Apa benar mau mencetak lulusan yang siap kerja? Nyatanya banyak lulusan sarjana yang nganggur. Dari pertanyaan mendasar ini harus clear dulu nih, arahnya mau kemana. Apakah mau mencetak engineer kayak Jerman? Apakah mencetak entrepreneur kayak Amerika? Atau mungkin mencetak ahli teknologi kayak Cina? Sama harus menyesuaikan, mau mencetak berapa banyak akademisi dan berapa banyak yang jadi praktisi dari lulusan perguruan tinggi. Nah, dari situ ditentuin dulu mana yang harus dipilih dan cocok untuk Indonesia. Dari hal sederhana ini aja kita bermasalah, bagaimana yang lainnya, coba kebayang nggak? Oke, selanjutnya gue bakal kritisi masalahnya dengan pendekatan root cause analysis untuk mengidentifikasi akar masalahnya apa dan mencari solusi terbaiknya apa. Karena gini, kita kalau mau memperbaiki suatu sistem itu harus cari akar masalahnya dulu. Biar apa? Biar solusi yang diterapkan itu bisa menyelesaikan masalahnya, bukan nambahin masalah yang baru. Gampangnya gini, ibarat kayak ada orang, let's say sakit, kena penyakit TBC, terus nyari solusi untuk nyembuhinnya gimana. Ketemulah solusi, tapi solusi yang diambil itu malah ngobatin gejalanya. Misal gejalanya batuk, mau dikasih obat batuk sebanyak apapun, sesering apapun, nggak akan sembuh, malah lama-lama bisa nambah penyakitnya, bahkan bisa bikin mati karena TBC-nya nggak sembuh-sembuh dan nggak diobati. Makanya ini penting agar kita bisa mencabut akar masalahnya, dan masalah-masalah yang sebenarnya cuman gejala itu bisa hilang dengan sendirinya. Itu loh. Oke, berdasarkan analisis abal-abal gua dan melansir dari beberapa artikel di media, ternyata akar masalah pendidikan tinggi di Indonesia itu bukan kurangnya jumlah perguruan tinggi, tapi diantaranya ada dua. Yang pertama, akses dan kualitas pendidikan yang gak merata. Yang kedua, pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Oke, langsung aja gua breakdown masalahnya. Yang pertama, berdasarkan data terakhir, Indonesia adalah negara dengan perguruan tinggi terbanyak kedua sedunia dengan jumlah perguruan tinggi sebanyak 3.277, mengalahkan Amerika yang ada di urutan ketiga. Apakah dengan fakta seperti ini kualitas pendidikan kita mengungguli Amerika? Ya, tentu tidak, karena akses dan kualitas pendidikan kita nggak merata. Karena perguruan tinggi di Indonesia banyak, tetapi hanya terpusat di kota besar aja.
khususnya di Pulau Jawa. Nah, dari situ aja udah menimbulkan masalah, kesenjangan, dan menciptakan pendidikan yang harusnya inklusif, mudah dijangkau sama seluruh masyarakat Indonesia, malah jadi eksklusif, hanya bisa dijangkau sama segelintir orang tertentu aja. Terkait kualitas, kenapa bisa nggak merata? Ya karena perguruan tinggi di Indonesia masih ada sistem kampus favorit dan kampus nggak favorit. Terus ada yang namanya top PTN lah, top PTS lah, dan lain-lain. Nah, tepat disitulah terjadinya kesenjangan. Jadi, dosen dan mahasiswa yang berkualitas hanya berkumpul di satu tempat, tidak menyebar rata gitu. Yang pintar ya cuman ada di kampus-kampus top aja. Terus solusinya gimana bang? Oke, gue jelasin solusinya. Yang pertama, dengan solusi yang make sense pastinya. Oke, yang pertama, hapus dulu sistem kampus favorit dan tidak favorit. Hapus juga sistem perankingan antara kampus. Biar apa? Biar nggak ada lagi yang namanya top PTN, top PTS. Kalau ada juga buat apa? Ingat, top 1 di Indonesia kalau dilihat dari tingkat ASEAN juga kualitasnya nggak ada apa-apanya. Tapi kalau mau pakai sistem perankingan bisa aja, tapi yang jadi top 1 jangan kampus itu terus. Kalau bisa jangan kampus yang di Pulau Jawa terus. Buatlah yang lebih kompetitif. Buatlah sekali kampus-kampus yang di luar Pulau Jawa bisa merasakan jadi top 1 PTN. Kalau nggak bisa ya buat aja semua kampus itu setara. Kalau mau pendidikan semuanya merata, setara, merata, inklusif. Nggak ada lagi tuh yang namanya kampus A favorit, kampus B nggak favorit. Semua kampus harus dibuat sama-sama bagus, kualitasnya juga sama. Emang gunanya buat apa kalau dibikin kayak gitu? Jawabannya sesimpel biar calon mahasiswa itu nggak ngejar nama kampus, tapi kuliah dengan jurusannya yang memang sama dengan passionnya. Karena banyak mahasiswa itu yang mindsetnya ngawur. Contoh, jurusan nggak penting, yang penting itu kampusnya harus top PTN biar cepat sukses, gampang diterima kerja dan lain-lain, tanpa dia sadar kapasitas dirinya itu seperti apa, dan itu pengaruhnya panjang gitu. Terus yang kedua, distribusi pengajar profesional juga harus merata. Caranya sederhana. Jadi, bagi pengajar atau dosen yang mau mengajar di daerah atau pelosok itu dikasih insentif atau gaji yang lebih besar. Siapa sih orang yang nggak mau kerja dapat gaji besar? Pasti semua orang juga mau kan? Oke, lanjut masalah yang kedua. Pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan industri. Seperti yang udah gue mention di awal, Indonesia itu butuh SDM dari lulusan perguruan tinggi itu yang seperti apa, arahnya kemana. Sesuaikan dulu dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki Indonesia. Mau berapa banyak jumlahnya, berapa persen yang harus jadi akademisi, berapa persen yang harus jadi praktisi, berapa banyak yang harus masuk akademik, berapa banyak yang harus masuk vokasi. Dianalisis dulu, baru diterapkan ke sistemnya. Ini penting karena dari sini kita bisa lihat adanya gap atau kesenjangan antara mahasiswa vokasi dan akademik. Menurut pernyataan Dekan Sekolah Vokasi UGM, Pak Agus Mariono, menyebutkan jumlah mahasiswa vokasi di seluruh Indonesia hanya 8% dari seluruh total mahasiswa Indonesia. Bayangin, cuman 8%. Gila nggak tuh? Idealnya sebuah negara itu rasio perbandingannya nggak sejomplang ini. Kita bisa lihat di negara Jerman, jumlah mahasiswa vokasinya itu 49,5%. Bahkan di Cina jumlah mahasiswa vokasinya itu 50,5% dari seluruh jumlah mahasiswanya. Artinya negara kita ini ekosistemnya masih bermasalah. Akademik dan vokasinya harus sinkron dulu. Tapi gini gua, kalau perguruan tinggi, akademik dan vokasi udah sinkron, dunia industri itu otomatis bakal terintegrasi.
dengan baik. Supply and demand pasar tenaga kerja akan membentuk equilibrium. Jadi untuk solusinya, kuota untuk vokasi bisa dibuatkan lebih banyak supaya SDM di Indonesia banyak yang jadi pekerja terampil, high skill. Karena vokasi itu mengajarkan ilmu terapan. Menurut gua kuliah di vokasi itu bisa lebih efisien, dari segi biaya bisa lebih murah, bisa mengatasi solusi dari masalah mahalnya biaya kuliah, lebih disiplin, lebih tepat waktu, lulusnya nggak molor. Ya Bang Ferry tahu sendirilah lingkungan vokasi kayak gimana, kan lulusan STAN ya juga vokasi. Kadang mahasiswa itu nggak mikirin budget untuk pendidikannya. Buat apa kuliah kalau budgetnya cuman cukup buat bayar kuliah aja, tapi budget untuk pengembangan dirinya nggak ada. Terus budget untuk mengambil sertifikasi kompetensinya juga nggak ada. Karena setelah lulus itu nggak bisa cuman ngandelin gelar aja, lu juga harus ngambil sertifikasi, dan itu nggak murah. Jadi gini, ini kritik keras gua untuk mahasiswa, dengerin ya. Jadi untuk mahasiswa di luaran sana, daripada lu kuliah ngejar gengsi, kuliah di kampus yang mahal tapi budget lu cuman cukup buat bayar kuliahnya aja, mending lu cari opsi kampus lain yang biayanya lebih murah, terjangkau, tapi tetap bagus. Terus sisa budgetnya itu, sisa duit lu bisa lu pakai buat ngembangin diri lu selama berkuliah. Bisa lu ikut kegiatan kampus kayak organisasi, pelatihan, wirausaha, lomba, sertifikasi, dan lain-lain, kan banyak. Itu dampaknya lebih gede daripada lu kuliah cuman sekedar buat ngejar titel sarjana atau diploma doang di kampus yang top, yang biaya kuliahnya selangit, kecuali kalau orang tua lu konglo nggak apa-apa. Nah, ini sekaligus menjadi jawaban kenapa mahasiswa di Indonesia banyak yang nggak terampil, low skill. Dan untuk Bang Ferry dan tim Malaka Project, gua mau bikin kampus, pesan gue cuman jangan cuman buka program akademik aja, tapi juga buka program vokasinya. Kalau memang Bang Ferry benar-benar mau mengambil langkah revolusi yang artinya pengen perubahan yang cepat dan radikal, gue bisa menawarkan solusi yang udah gue uraikan. Tapi kalau nggak berani, ya udahlah, kita ambil langkah evolusi aja, lambat, bertahap, dan jangka panjang. Dan gue udah siapin solusinya kalau mau, dan gue terbuka untuk diskusi lanjutan. Mungkin sekian yang bisa gue sampaikan. Terima kasih yang udah mau nonton video ini. Jika ada salah kata maupun perbuatan, gue minta maaf. Semoga apa yang gue sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.